Pemirsa, polisi menangkap kawanan begal sadis yang kerap meresahkan warga di Tambora, Jakarta Barat. Satu dari pelaku begal merupakan narapidana asimilasi yang dibebaskan dari penjara karena pandemi COVID-19. Tim Buser Unit Reskrim Polsek Tambora meringkus satu pembegal sadis di rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari penangkapan di Tambora, polisi mengembangkan ke pelaku lain yang merupakan satu kawanan. Dua pelaku lain ditangkap di kawasan Pulau Gambir, Jakarta Pusat. Motor mana motor? Sama siapa? Dalam penggeledahan, polisi menemukan senjata tajam jenis celurit dan pedang, alat hisap narkoba, sisa narkoba jenis sabu, dan dua telepon genggam korban yang belum terjual. Dari hasil pemeriksaan tes urin, 3 pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan benzo. Ketiga pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi di wilayah Tambora dan Taman Sari, Jakarta Barat. Kawanan ini tidak segan-segan melukai korbannya saat beraksi merampas motor atau telepon genggam korban. Senjata tajam kamu? Kadang-kadang enggak, kadang-kadang pakai. Itu untuk apa senjata tajam untuk kamu berapa? Untuk mengancam korban, Pak. Rutin ya? Iya, mengancam korban. Korbannya udah berapa banyak? 4 sama ini 5. 5 kali. Ini siang atau malam? Satu dari ketiga pembegal ini merupakan narapidana asimilasi dengan kasus sama yang ketika itu dibebaskan dari penjara karena pandemi COVID-19. Salah satu dari 3 pelaku yang kami amankan merupakan residivis, ya, yang beberapa tahun yang lalu divonis 3 tahun penjara karena kasus yang sama, kasus begal juga, ya, kasus curas. Ya, namun mendapatkan asimilasi di masa pandemi COVID-19. Dari hasil pemeriksaan tes urin terhadap 3 pelaku, ya, 3-tiganya positif mengkonsumsi narkoba. Ketiga pembegal sadis ini terancam pasal berlapis tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kepemilikan senjata tajam, serta penyalahgunaan narkoba dengan hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap kasus narkoba berskala besar dengan jumlah barang bukti 160 kg ganja dan 161 kg sabu. Dalam kasus ini polisi menangkap 4 pengedar ganja serta sabu. Polda Metro Jaya beserta Polres Metro Jakarta Selatan menghadirkan 4 tersangka pengungkapan peredaran narkoba jenis ganja dan sabu. Para tersangka berasal dari jaringan narkoba yang berbeda. Tersangka HS dan MK diringkus polisi di daerah Babakan Pasa, Bogor, Jawa Barat. HS dan MK kedapatan mengirimkan ganja seberat 70 kg dengan modus pengiriman logistik. Mereka membungkus ganja dengan sampul buku pelajaran. HS dan MK digerebek di rumahnya pada 14 Juli 2020. Saat penggerebekan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 10 kg yang disamarkan dalam dus rokok. Saya mengapresiasi atas pengungkapan ini tentunya, dan bisa dikatakan bahwa sekarang hampir setiap hari jajaran Polda Metro ini mengungkap sekitar 12 sampai 20 kasus setiap hari yang kita ungkap, dan ini terus kita gelorakan. Tidak ada ruang untuk narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Dalam kasus lainnya, polisi menyita 100 kg sabu yang ditemukan di daerah Cipulir, Jakarta Selatan. Metode yang digunakan tersangka yakni melalui pengiriman logistik oleh kedua tersangka berinisial AP dan HB. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan sabu yang disimpan dalam 6 tas dengan total berat 21 kg. HB dan AP diringkus ketika sedang menunggu bandar besar yang masih buron. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan subpasal 112 ayat 2 Yungto pasal 132 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hasbiallah Muhammad Harlin, iNews melaporkan. Artis FTV Ike Muti meminta maaf setelah disomasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait proyek Pemprov DKI Jakarta dan fotonya bersama Presiden Joko Widodo di akun Instagramnya. Kedua pihak menyatakan masalah selesai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayangkan surat somasi pada Indah Kartika Mutiarawati alias Ike Mukti.
Hal ini berawal dari unggahan Instagram Ike yang menyatakan proyek di Pemprov DKI Jakarta memberi syarat harus menghapus fotonya bersama Presiden Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta menilai unggahan Ike pada Kamis 30 Juli itu tidak benar. Dalam surat somasi Pemprov DKI Jakarta memberi waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak 31 Juli. Ike diminta untuk menjelaskan proyek apa yang dimaksud dan siapa penanggung jawabnya. Selain itu, Ike juga diminta menerangkan siapa yang meminta menghapus fotonya bersama Presiden Jokowi dan bukti komunikasi terkait dugaan instruksi tersebut. Terkait kekisruhan ini, agensi Marantika meminta maaf kepada Pemprov DKI Jakarta. Dalam akun Instagramnya, agensi Marantika menjelaskan permasalahan ini dimulai saat mereka dihubungi untuk sebuah proyek film dan meminta Ike Mukti untuk ikut audisi. Marantika juga menjelaskan kesalahan karena agensi menganggap bahwa proyek tersebut milik Pemprov DKI Jakarta karena mengambil latar Jakarta. Marantika juga menyebut bahwa Ike Mukti tidak salah. Ike memperoleh informasi yang salah dari pihak agensi. Selain minta maaf, Marantika juga mendoakan agar film pendek tetap terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. YouTuber pembuat konten prank bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah ditetapkan menjadi tersangka. Di hadapan polisi, tersangka mengaku video prank dibuat untuk menaikkan subscriber. YouTuber asal Banyuasin, Sumatera Selatan, Edo Dwi Putra dan kameramennya Diki Firdaus terus menunduk di hadapan polisi usai ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya mengaku menyesal telah menyebarkan konten prank membagikan bingkisan kurban berisi sampah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk ibu dari tersangka yang memerankan penerima prank sampah dalam video viral tersebut. Dari pengakuan tersangka, konten tersebut merupakan settingan. Edo dan Diki membuat berita bohong dan membuat keresahan di masyarakat sehingga harus mendekam di Mapolrestabes Palembang. Keduanya tersangka disangkakan pasal 14 KUHP membuat cerita bohong dan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 karena melanggar kesusilaan dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari perkara ini beberapa barang bukti sudah disita. Yang jelas adalah handphone, alat untuk menyebarkan kontennya dan membuat, kemudian beberapa akun, baik akun email, akun media sosial, Instagram, Facebook, dan juga di YouTube tentunya. Kemudian pakaian yang digunakan tersangka pada saat membuat konten tersebut. Dari pelaku sudah kami lakukan penangkapan 2 orang. Kemudian terhadap pembuatan konten itu juga saksi-saksi sudah kami lakukan pemeriksaan dan masih ada beberapa saksi yang perlu kami lakukan pendalaman untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi juga memburu 2 orang pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam pembuatan video kurban sampah. Keduanya kini masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia maya dihebohkan dengan aksi bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah. Video prank yang diunggah di YouTube ini menjadi viral. Aksi pegiat dunia maya Edo Putra asal Palembang ini membuat warganet geram. Di tengah suasana Idul Adha, Edo justru membuat video prank bingkisan daging kurban yang justru berisi sampah. Usai melancarkan aksinya, Edo pun kembali mendatangi korban dan meminta maaf. Kamu masih muda lang prank pulau tua. Minta maaf Bu, sebenarnya situ ada kamera kan Bu. Ada kawan di situ. Mohon maaf Bu ya. Iya, sama. Ya tapi aku kasih beneran Bu duit Bu. Terima kasih. Ya untuk Ibu beli daging Bu ya. Ya, minta maaf Bu ya. Terima kasih. Ya Bu ya. Enggak apa-apa videonya dimasuk ke di YouTube. Enggak apa-apa. Coba lampai ke tangan dulu Bu di kamera Bu. Terima kasih. Edo sengaja membuat video prank ini demi kenaikan jumlah subscriber kanal YouTube-nya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya kasus prank bingkisan berisi sampah pernah menjerat YouTuber Ferdian Paleka dan teman-temannya. Selain itu ada juga video prank perkelahian di Jalan Tamrin, Jakarta yang dibuat oleh seorang oknum dosen dan berakhir ke ranah hukum. Ferdian Paleka dan kedua rekannya membuat heboh karena video prank membagikan sembako berisi sampah ke waria dan bocah di Bandung, Jawa Barat pada awal Mei 2020. Ulah Ferdian diunggah ke akun YouTube miliknya dan menuai kecaman dari warganet. Tak terima dengan ulah Ferdian, korban yang dikerjai melapor ke polisi.
Polisi lantas mencari keberadaan Ferdian dan rekannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Namun, Ferdian menghilang setelah kasusnya ramai. Sempat masuk daftar pencarian orang beberapa hari, Ferdian ditangkap di Pelabuhan Merak bersama seorang teman dan pamannya. Ferdian akhirnya ditahan di Polrestabes Bandung. Kasus prank sembako sampah ini usai karena korban mencabut laporan polisi. Ferdian serta 2 rekannya akhirnya dibebaskan. Sementara itu pada pertengahan Februari 2020, video perkelahian di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat sempat membuat heboh netizen. Video ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram Peduli Jakarta. Aparat Polsek Menteng, Jakarta Pusat pun menangkap Ferry Gunawan, seorang dosen yang membuat video perkelahian rekayasa di Jalan Tamrin. Dosen yang baru terjun menjadi YouTuber ini sengaja membuat video rekayasa supaya pengikutnya bertambah di media sosial. Akibat perbuatannya, sang dosen dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Sementara itu, Irawan dan Bejo, 2 orang sopir bajai yang dibayar sang dosen untuk menjadi pelaku penyerangan juga diperiksa polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hadi Pranoto jawab kritikan yang menudingnya berbohong menemukan obat COVID-19. Sesaat lagi di Ayu Sore.